Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Apa sih sebenarnya manusia pertama yang ada di bumi ini gitu? Karena sekarang lagi rame juga di medsos perdebatan tentang sebenarnya manusia pertama itu Adam ataukah manusia purba dan seterusnya, itu rame sekali Pak Gojek. Nah, dari sisi ilmiah kira-kira seperti apa tanggapan Pak Gojek? Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi kan kalau kita membicarakan manusia pertama, kita harus bisa melihat dari sisi satu, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah doktrin dari agama. Ya. Nah, kalau kita lihat doktrin dari agama dulu, karena masyarakat pada umumnya itu kan tidak terlalu merasa dapat ilmu, ya. Kan ilmu pengetahuan seperti biologi itu kan artinya hanya mereka yang khusus belajar, ya, mendalami biologi itu sendiri, ya, mendalami biologi, mendalami arkeologi, hanya seperti itu yang tahu sebenarnya manusia itu dari kapan, ya. Nah, kita lihat dari agama saja, ya. Nah, sebenarnya Al-Quran itu juga sudah dengan sistem yang arif lah supaya tidak bertengkar, ya. Makanya Adam di dalam Al-Quran itu tidak dimunculkan sebagai manusia pertama, tapi dimunculkan sebagai khalifah pertama. Nah, jadi kita harus membedakan antara manusia pertama dan khalifah pertama, ya. Jadi kalau manusia itu pertama berarti sebelumnya tidak ada manusia. Sebelumnya nggak ada manusia. Iya. Ya. Nah, kalau khalifah pertama artinya sebelumnya ada tapi dia menggantikan. Oh, semacam manusia hibrida jenis baru. Iya, menggantikan, ya. Karena kata khalifah itu dari kata khalafa yang artinya itu menggantikan, ya. Okay. Menggantikan khalifah yang sebelumnya, ya. Itulah di Al-Quran malaikat bertanya, ya, mengapa, ya kan, manusia yang sudah saling membunuh, menumpahkan darah, ya kan, tapi kok tetap saja dijadikan sebagai khalifah. Itu artinya ada manusia sebelum Adam gitu, ya? Iya, kan gitu kan. Nah, jadi persoalannya itu di kekhalifahan ini. Jadi di situ. Tapi kan jawab Tuhan di Al-Quran, ini a'lamu minkum, aku lebih tahu dari kalian. Ya, jadi di situ makanya nanti Adam diajari asma terhadap sesuatu, ya. Jadi, nah ini saja diperdebatkan asma sesuatu itu. Ya, ada yang ya semua benda yang ada pada waktu itu, ada yang mengatakan itu ilmu dan sebagainya. Ya, tapi itu kan semuanya adalah perdebatan pemikiran manusia. Masing-masing agama itu punya kepercayaannya terhadap manusia pertamanya. Masing-masing agama beda-beda. Bahkan masing-masing budaya juga demikian, ya. Jadi artinya kalau misalnya kita tentukan misalnya siapa, ada misalnya ya orang Jepang nggak percaya, karena orang Jepang percaya pada sejarah bangsa Jepang. Betul. Itu dianggap sebagai manusia pertamanya, ya, yang keturunan dari matahari itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi karena yang tersebar di masyarakat kita itu agama Islam, dan agama Islam itu satu mata rantai dengan agama Kristen dan Yahudi, maka kisah Adam ada di tiga agama ini, tapi tidak ada di agama yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Sehingga dengan demikian proses manusia pertama itu ya sampai kapanpun tetap menjadi konsumsi bagi orang yang tidak belajar ilmu pengetahuan, tapi terdoktrin,
Iya, Ya, terdoktrin oleh agama, Mas. oleh agama. Ya, tapi kalau orang belajar ilmu pengetahuan ya nggak bisa, ya kan. Misalnya gini, ya, sedoktrin-doktrinya, tapi orang kan tetap bertanya, kalau begitu Adam dibuat tahun berapa? Ya kan, dicipta tahun berapa? Maka dapat dikatakan hampir sepakat karena mengikuti Barat. Jadi Adam itu sekitar, jadi terciptanya Adam itu sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, kalau kita urut ya dari Alkitab misalnya, sebenarnya Alkitab pun tidak menegaskan bahwa Adam itu manusia pertama. Hanya saja di situ dikatakan bahwa mari kita membuat ya manusia yang seperti gambar kita. Jadi yang dibuat itu adalah manusia yang seperti gambar yang mencipta itu, ya. Nah, maka di situ diketahui ya kan bahwa disebut Adam, ya, disebut Adam. Tetapi di Alkitab sendiri itu menyebutkan ketika terjadi perkelahian antara Kain atau Kobil ya dengan Habil, itu kan Habil terbunuh, maka Kobil itu memohon kepada Tuhan agar tidak dibunuh, ya, artinya tidak dituntut hukum karena telah membunuh, dihukum bunuh, ya. Maka Kobil atau Kain ini diminta untuk meninggalkan kampungnya Adam, dan meninggalkan dari kampung Adam itu pergi ke kampung lain yang akhirnya menikah dengan perempuan di kampung lain itu. Nah, dari situ berarti ada orang sebelum Adam itu, karena ini di kampung lain gitu loh. Tapi kisah itu kan dibalut oleh kepentingan politik, sehingga karena tujuannya itu adalah adamisasinya ini, maka seolah-olah yang Kobil telah pergi ke kampung lain terus menikah dengan putri dari kampung lain itu menjadi tidak ada, ya. Contoh lagi, Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, ya. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, yaitu satu adalah Saroh atau Sarah, ya. 2 Hajar, dan 3 Kenturah atau Keturah. Nah, tetapi dari persoalan politik di dunia Timur Tengah yang menjadi fokus tinggal Sarah dan Hajar. Yang Keturah tidak disinggung, bukan tidak ada, tidak disinggung, tidak dimunculkan. Padahal Keturah itu punya anak 6. Ada yang namanya Yakson, ada yang namanya Median, ada yang namanya Medan, macam-macam. Motivasinya apa? Lah, ya motivasinya adalah untuk klaim perebutan wilayah di Timur Tengah. Jadi di situ makanya perkelahian itu ya di keluarga Timur Tengah sendiri, gitu kan? Ya, itu kita bisa mengamati bahwa manusia itu ribuan tahun pun belum tentu bisa berubah postur dan sebagainya, ya. Jadi kalau secara ilmu pengetahuan, ya, Adam itu punya DNA, ya. DNA itu tidak bisa berubah terus menjadi macam-macam kayak begini ini, ya. Sampai hari ini saja, ya, orang Eropa itu punya resus, jadi golongan darahnya itu punya resus positif, artinya punya golongan darah yang mengandung resus. Ya, kita tidak punya. Resus itu apa? Resus itu monyet, kera. Jadi artinya orang Eropa masih mengandung darah kera. Kita sudah tidak. Ya, kalau Adam punya resus, pasti semuanya seluruh dunia punya resus. Oh iya dong. Ya, karena DNA sumbernya dari satu kan. Sumbernya dari satu. Berarti ya, setiap bangsa
lebih tepatnya punya adam yang berbeda-beda nggak sih? Oh, Ya nggak sih kira-kira? seperti itu. Oh, Ya. oke. Ini baru ngoncei secara doktrin loh ya, dengan realita. Iya. Ini kan realita, orang Eropa punya resus itu realita, ya kan? Walaupun golongan darahnya itu sama A, B, AB dan O, tapi kita disebut resus negatif. Artinya tidak ada golongan darah monyetnya. Iya. Nah, gitu loh. Sedangkan orang Eropa itu resus positif. Artinya golongan darahnya kantilan ya, terikutkan ya darah monyetnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini baru dari segi doktrin. Sekarang dari segi ilmu pengetahuan ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan dan itu bisa diuji karbon yang dibuktikan dengan oleh siapapun yang belajar bisa membuktikan ya, manusia Indonesia, manusia Jawa misalnya Soloensis ya, jadi Homo Soloensis itu umurnya adalah 750.000 tahun yang lalu. Kalau Adam baru 6.000 tahun, terlalu kecil. Iya, iya. Ya. Dan di Jawa itu bukan hanya satu tipe manusia. Jadi ada Homo Soloensis ya, ada Homo Mojokertoensis, ada Homo Wajakensis, semuanya manusia. Yang membedakan nanti ukuran tengkoraknya. Nah, yang kita ini juga golongan orang Jawa yang tengkoraknya menjadi sapien, artinya sudah volumenya sudah 1450 cm kubik. Nah, sedangkan Homo Soloensis itu baru 900 ya, cm kubik atau mili ya. Jadi itu yang membuat kita terus tambah maju seperti itu ya. Ini baru dari sudut ilmu pengetahuan, belum dari sudut cerita. Jadi ada agama, ada ilmu pengetahuan, ada cerita ya. Nah, kita harus bisa ngecek seperti itu. Jadi Pulau Jawa itu ditempati menarik banyak orang itu karena seperti surga yang ada di bumi Nusantara. Di dalam ya buku yang ditemukan di daerah Ciamis ya, di daerah dekat dengan Sukabumi, Sumedang ya, itu ditemukan buku namanya Pustaka Radya Ibumi Nusantara ya. Jadi buku ini ditulis dalam tulisan aksara Jawa, bahasanya Jawa kuno, beribu-ribu halaman. Jadi bukan hanya 100-200 halaman, beribu-ribu halaman ya. Di situ diceritakan ya, bahwa pada 300.000 tahun sebelum Saka, berarti kalau satu Saka itu kan sama dengan satu Masehi sama dengan 78 Saka. Kita anggap sudah titiknya sama. Berarti 300.000 tahun sebelum Masehi ya, itu orang berbondong-bondong ke Nusantara. Mengapa? Karena Nusantara itu daerah yang paling nyaman untuk ditempati kehidupan manusia. Nah, di situ dikatakan bahkan orang-orang itu ya kulitnya masih kemerahan, masih lebih dekat dengan kulit-kulit binatang itu. Tapi nanti tahun 3000 sebelum Masehi datang lagi manusia ya, yang mana kita pun sudah mapan di Nusantara ini. Lalu datanglah dari kelompok manusia itu, ada yang dari Afrika, ada yang dari daerah Arab, ada yang dari daerah Persia dan daerah-daerah lain ya. Nah, di situ dikatakan orang-orang ini menuju Nusantara disebabkan ya, adanya peperangan di negerinya. Jadi merasa nggak nyaman, mereka mencari suaka ya. Disebabkan yang lain oleh bencana, dari bencana di negerinya. Terus disebabkan oleh pandemi, pagebluk ya. Lalu disebabkan juga oleh adanya kelaparan. Nah, mereka menuju Nusantara. Ini di buku Pustaka Radya Ibumi Nusantara.
Lalu sesampainya di Nusantara mereka lebih tertarik ke Pulau Jawa. Ya. Nah di Pulau Jawa ini di situ disebutkan ya, jadi Nusa Jawa Kadi Swargaloga Ibumi Nusantara. Nah, jadi kita pun sekarang paham mengapa Pulau Jawa itu hanya 1/18 dari ya, luas daratan Indonesia, tapi penduduknya lebih dari 50% penduduk Indonesia. Iya. Ya. Nah ini kita harus paham. Jadi artinya kalau apa itu anak didik ini nanti kan semakin memahami ilmu pengetahuan. Kalau orang hanya berpegang pada doktrin, bakal tamat riwayatnya.